Di era modern saat ini, kertas merupakan salah satu media tulis paling penting dalam berkehidupan sehari-hari. Entah untuk menulis surat seperti yang dilakukan orang-orang pada zaman dahulu, hingga mencetak undangan seperti yang lumrah dilakukan di masa kini. Di zaman sekarang, pembuatan kertas tentunya semakin maju dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi mutakhir yang lebih efisien dan ramah terhadap lingkungan. Meskipun demikian, dari dulu sampai sekarang, bahan baku pembuatan kertas dari batang kayu ternyata masih sering digunakan. Walaupun di satu sisi, kertas yang dihasilkan dinilai memiliki kualitas yang lebih mumpuni dari kertas berbahan non-kayu. Tapi sisi lainnya bisa berdampak buruk bagi alam dan lingkungan sekitar. Namun di balik kontroversinya, bagaimana proses pengolahan batang kayu yang awalnya dianggap remeh hingga bisa dijadikan kertas bernilai jual tinggi? Mari simak videonya. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Kertas adalah sebuah lembaran yang terbuat dari berbagai bahan seperti serbuk kayu, rami, hingga bambu yang dipakai untuk sarana tulis-menulis, melukis, dan sebagainya. Kertas sangat berperan dalam peradaban dunia, karena sebelum adanya kertas, orang-orang terdahulu memakai kulit, batu, hingga sutra untuk menulis. Barulah pada 105 Masehi, kertas ditemukan oleh Cai Lun, seorang pelayan istana di negeri Tiongkok. Pada saat itu, kertas dibuat dari jaring ikan, kulit pohon, dan kain tua. Dari sanalah perkembangan kertas semakin meluas. Pada 751 Masehi, berdiri pabrik pembuatan kertas di Irak dan Suriah yang menggunakan bahan linen dan rami. Hingga pada abad ke-7 atau pada masa kerajaan Sriwijaya, kertas pertama kali dibuat di Indonesia, tepatnya di Ponorogo. Barulah pada abad ke-11, kertas tiba di Eropa dan menyebar ke seluruh dunia seperti saat ini. Pada awalnya, kertas dibuat dari bahan alami. Paling banyak tentu saja dari serat kayu, jerami, kain, hingga bambu. Namun makin ke sini, pembuatan kertas juga banyak menggunakan bahan yang lebih ramah terhadap lingkungan seperti kulit durian, kulit singkong, dan kulit padi. Bahkan ada juga kertas yang terbuat dari minyak atau disebut kertas sintetik. Tapi tetap saja, kertas dari pulp atau serat batang kayulah yang paling banyak digunakan saat ini. Nah, ternyata proses pembuatan batang kayu menjadi kertas sebenarnya tidak terlalu rumit. Pertama-tama, siapkan dulu batang kayunya. Di Indonesia, kayu akasia sering digunakan karena kayu ini mempunyai kandungan air yang minim dan tinggi serat. Setelah semuanya siap, batang kayu dimasukkan ke dalam drum yang berputar untuk menghilangkan kulit kayu. Batang kayu itu juga dihancurkan menjadi serpihan kayu yang lebih kecil. Selanjutnya, serpihan kayu dialirkan ke dalam pabrik menggunakan mesin. Serpihan kayu itu dicampurkan dengan larutan asam untuk memisahkan serat dengan serpihan kayu. Serat atau pulp yang sudah jadi lalu dicuci dan diputihkan dengan menggunakan senyawa kimia oksigen, perok, serta zat lain yang bebas dari klorin. Setelah itu, barulah pulp dibentuk menjadi seperti lembaran, lalu dikeringkan, dibalut, dan dipindahkan ke pabrik kertas lainnya. Di pabrik selanjutnya ini, pulp itu dicampur dengan air dan bahan pengisi seperti tanah liat dan kalsium karbonat untuk membentuk kertas menjadi sedikit lebih buram. Setelah itu, campuran pulp dan beberapa bahan tadi dimasukkan ke mesin kertas untuk menghilangkan air dari campuran itu. Setelah itu, kertas dikeringkan lagi dengan melewati mesin silinder pengering. Selanjutnya, kertas diukur dan kembali dilapisi warna putih agar membuat warna kertas semakin kinclong. Sesudahnya, kertas melewati proses penggulungan yang membuat kertas menjadi lebih tipis. Selanjutnya, gulungan kertas yang besar dipotong menjadi lebih kecil dan dipanaskan melewati beberapa roll untuk membuat tekstur kertas menjadi lebih rata. Terakhir, gulungan kertas dikemas dan kertas pun siap diedarkan ke seluruh dunia.
Terlepas dari hasilnya yang mampu menciptakan kertas dengan kualitas bintang 5 dan juga memiliki harga di atas kertas berbahan dasar lain, kertas dari serbuk kayu sangat beresiko merusak ekosistem alam. Di Indonesia misalnya, penebangan pohon tanpa dibarengi reboisasi yang memadai membuat Kalimantan yang dulunya tidak pernah terdampak banjir, sekarang menjadi daerah langganan banjir. Kalau sampai penggunaan kayu sebagai bahan baku kertas di Indonesia terus digunakan, mungkin bukan Jakarta saja yang tenggelam. Kalimantan dan satu Indonesia bisa jadi habis terendam karena keserakahan oknum semata. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!